Penyembahan adalah satu lifestyle yang menuhankan suatu objek. So, penyembahan gue lahir waktu gue beraktivitas di gereja, tapi juga waktu di rumah, atau waktu gue lagi sendirian. Yang terlintas di pikiran kita tentang penyembahan pastinya tentang liturgi gereja ya, tentang lagu cepat atau lagu lambat. Seperti berdoa, bersaat teduh, dan juga memuji Tuhan dalam bentuk nyanyian. Waktu dengar kata penyembahan, yang kepikir di aku itu pujian. Ya, karena emang menurut aku penyembahan itu ekspresi kagum atas pribadi Tuhan. Shalom sahabat pijar, salam jumpa dalam program Meja Mencari Jawaban. Hari ini kita akan berdiskusi tentang makna sebenarnya dari penyembahan bersama narasumber dan teman-teman di studio yang akan membantu memperdalam pemahaman kita akan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, program diskusi pun ini ada berkat bantuan donasi saudara kepada Pijar TV yang memampukan kami terus mengudara dan menyiarkan program-program terbaru bagi saudara. Tema ini beserta dengan tema-tema lain di setiap episode program ini pun kami angkat berdasarkan pertanyaan dan permohonan doa yang saudara pemirsa ajukan setiap harinya. Untuk itu, kami mengundang saudara yang sedang menyaksikan program ini untuk ikut berdiskusi dan berkomentar melalui nomor SMS dan telepon yang tertera di layar kaca. Tim respon kami siap untuk melayani saudara. Dalam pembahasan ini, saya sudah bersama dengan narasumber kami, yaitu Bapak Wesley Parapat. Shalom Pak Wesley. Shalom. Dengan Saudara Arthur Manaroinsong. Shalom. Shalom, shalom. Dengan Saudara Gion Agustian. Shalom. Shalom. Nah, di Vox Pop awal video ini, kita sudah melihat bervariasinya jawaban dari masyarakat berkaitan dengan arti penyembahan. Apa sebenarnya makna dari penyembahan itu? Ketika mendengar kata ini, sebagian besar orang akan segera membayangkan segala hal yang berhubungan dengan aktivitas bermusik, bernyanyi dalam memanjatkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Peranan tim musik di gereja, worship leader, paduan suara, mungkin itu juga yang langsung terlintas di pikiran kita, menghubungkan kata penyembahan dengan aktivitas pujian penyembahan lewat lagu dan musik, tapi tentu tidak salah. Tapi apakah makna penyembahan hanya sesempit itu? Hanya mengacu definisinya sebatas kepada kegiatan? Sahabat Pijar TV yang sedang menyaksikan program ini boleh ikut berkomentar melalui nomor SMS dan telepon yang tertera di layar kaca. Nah, coba kita diskusikan hal ini kepada narasumber kita. Bagaimana menurut Pak Wesley? Ya, jadi sebelum kita bicara tentang apa arti penyembahan, tadi kita sudah dengar bahwa penyembahan adalah berfokus pada kegiatan, ya. Jawabannya banyak pada kegiatan. Nah, kita harus melihat dulu bahwa manusia diciptakan oleh Allah sebetulnya memiliki sifat untuk menyembah. Ya. Jadi manusia ini adalah ciptaan Allah yang berbeda dengan ciptaan yang lain. Di mana manusia diciptakan segambar dengan Allah. Salah satu arti segambar adalah memiliki satu perasaan yang sama dengan Allah, yaitu perasaan dikasihi dan mengasihi. Nah, penyembahan itu berbicara tentang dikasihi dan mengasihi. Jadi tidak mungkin orang hidup dan tidak menyembah. Sama seperti orang hidup tapi tidak makan dan tidak minum. Jadi penyembahan ini adalah satu hal yang sudah menjadi natur kita sebagai manusia, ciptaan Dia yang sangat mulia dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lain. Itu pertama, kita harus pahami bahwa kita diciptakan untuk menyembah. Nah, sekarang kita sering lihat bahwa dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita melihat banyak orang Kristen yang meremehkan tentang penyembahan. Pertanyaannya, kenapa mereka lakukan seperti itu? Karena mereka tidak mengerti apa arti dari penyembahan. Nah, boleh nggak saya bilang begini Pak, bahwa atau saya simpulkan bahwa penyembahan itu sebenarnya bukan keharusan, ya, tapi kebutuhan dari setiap kita. Betul sekali. Jadi ketika manusia diciptakan, penyembahan itu merupakan satu kebutuhan, bukan suatu kewajiban. Ya. Nah, apa arti penyembahan? Penyembahan adalah sikap yang diwujudkan dari rasa hormat dan pemujaan yang dilakukan dengan rendah hati dan pelayanan kasih kepada Allah sebagai satu-satunya pribadi yang layak untuk disembah. Jadi sekali lagi bahwa penyembahan adalah sikap yang diwujudkan.
sikap yang memiliki rasa hormat kepada yang kita sembah. Jadi dari definisi tadi ada 2 unsur utama dari penyembahan. Yang pertama adalah sikap hati, yang kedua adalah tindakan. Pak, terkait sikap yang Bapak bicarakan tadi, sekarang gini Pak, ada banyak respon dari sikap saat orang menyembah. Ada yang duduk dengan diam, kusuk, ada yang mengeluarkan air mata gitu, menangis. Tapi ada juga yang lompat sampai jingkak-jingkak gitu loh. Nah, bagaimana gitu loh Pak, hal itu gitu, terkait penyembahan ini gitu loh. Terkait penyembahan dan terkait sikap gitu loh. Apakah kedua hal itu, ragam sikap yang timbul dari penyembahan itu, mana yang baik gitu loh Pak, mana yang benar gitu? Jadi kembali lagi bahwa definisi penyembahan adalah bicara tentang sikap hati. Ya. Jadi ketika kita bicara tentang sikap hati, kita tidak mementingkan lagi bentuk kegiatan tersebut. Jadi penyembahan bukan sekedar sebuah kegiatan atau liturgi. Penyembahan bukan hanya ketika kita berdoa, bernyanyi dengan berloncat-loncat atau dengan menangis atau dengan memuji Tuhan. Tetapi penyembahan adalah sebuah sikap. Jadi yang menentukan seseorang itu menyembah adalah sikapnya dan bukan semata-mata kegiatannya. Ya, yang tadi Gion nyatakan adalah bagaimana kalau sikapnya duduk, kemudian sambil bersukacita, mewujud nyatakan sukacita dengan tubuh, dengan menari, mengekspresikan. Ketika itu semua keluar dari sikap hati yang benar dengan Tuhan, itu tidak ada masalah. Tetapi masalahnya jangan sampai dia loncat, dia menangis bukan dari sikap hati yang benar di hadapan Allah. Ya, misalnya begini, sikap hati itu bisa meloncat-loncat atau menangis gara-gara emosi. Ya, jadi kelihatannya dia di gereja begitu luar biasanya dalam penyembahan. Keluar gereja tetap narkoba, keluar gereja tetap pergi ke dukun. Jadi penyembahan apa yang dia lakukan? Hanya sesaat. Jadi apa artinya? Dia melakukan penyembahan berfokus kepada kegiatannya. Nah, ini ialah yang salah. Ini tidak benar. Bukan itu artinya penyembahan. Ya, penyembahan bicara tentang sikap hati, bukan bicara tentang caranya. Tapi caranya seperti itu bisa betul nggak? Bisa juga betul. Yang penting adalah sikap hatinya. Dia meloncat-loncat, dia memuji Tuhan, dia menari-nari, karena dia betul-betul mengerti siapa itu Allah. Sama seperti Daud. Ketika dia memuja Tuhannya, apa yang dia lakukan? Dia sampai menari, sampai telanjang. Tetapi dengan sikap hati yang benar kepada Allahnya. Itu tidak masalah. Tapi jangan dibalik. Ya, motivasinya salah di hadapan Allah. Jadi sekali lagi bahwa bicara tentang penyembahan, bicara tentang sikap hati dan diwujudkan dalam tindakan yang benar. Ya. Nah Pak, mengapa kita harus menyembah? Sebenarnya alasannya apa? Jadi kita harus menyembah, yang pertama ya, karena kita diciptakan memang untuk menyembah. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan di awal, bahwa manusia diciptakan untuk menyembah. Yang kedua, karena kita diperintahkan untuk menyembah. Kalau kita lihat baca di Alkitab, mulai dari perjanjian lama, ketika Allah mengumpulkan keturunan dari Abraham semuanya, ya, Allah memiliki janji kepada Abraham, yaitu bangsa Israel, itu sudah diajarkan bagaimana mereka menyembah Allahnya. Yaitu memang diperintahkan Allah. Sampai perjanjian baru, Yesus pun mengajarkan kita untuk menyembah Allah yang benar. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, karena penyembahan merupakan bagian penting dari rencana Allah. Ya. Dan yang keempat, untuk menyenangkan Tuhan. Sama seperti manusia menciptakan segala sesuatu untuk menyenangkan manusia. Teknologi diciptakan untuk menyenangkan manusia. Demikian juga kita diciptakan Allah untuk menyenangkan Tuhan. Ya. Dan yang kelima, untuk memproklamirkan bahwa Tuhan itu ada dan kita bisa memberitahu kepada semua orang, beginilah cara menyembah yang benar kepada Tuhan. Sebentar Pak, Bapak bilang menyembah yang benar kepada Tuhan. Memang ada sikap menyembah yang tidak benar di hadapan Tuhan? Banyak. Kita bisa melihat juga banyak sikap-sikap yang salah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dalam penyembahannya. Nah, coba kita lihat. Yang pertama, kapan kita menyembah dan penyembahan itu tidak berkenan kepada Tuhan? Ketika penyembahan dilakukan di dalam kebodohan. Jadi pertama adalah penyembahan dalam
kebodohan. Coba kita buka dalam Kisah Rasul 17 ayat 22. Apa yang dimaksud dengan penyembahan dalam kebodohan? Silakan dibaca coba. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu." Nah, Paulus sedang menasehati orang Athena atau menegur orang Athena bahwa mereka bagus dalam menyembah, luar biasa. Tetapi ada satu kesalahan yang fatal yang mereka sedang lakukan, mereka menyembah sesuatu yang mereka tidak kenal. Inilah yang disebut dengan penyembahan dalam kebodohan. Mereka menyembah, tapi siapa yang mereka sembah, apa yang mereka sembah, mereka tidak kenal. Betul-betul bodoh kan? Iya kan? Nah, pertanyaannya, apakah masih ada zaman sekarang orang menyembah dalam kebodohan? Ternyata ada. Banyak orang datang ke gereja, tetapi dia tidak mengenal siapa yang dia sembah. Sekarang kalau kita tanya, datang ke gereja, yang kita sembah siapa? Yesus Kristus kan? Allah pencipta langit dan bumi kan? Yang kita sembah. Tetapi pertanyaannya, ketika mereka pergi ke gereja untuk menyembah, kita tanya, apakah mereka mengenal? Belum tentu orang itu mengenal siapa itu Yesus. Kenapa? Kita bisa lihat dari buahnya. Banyak Kristen KTP datang ke gereja, tapi pada saat dilihat dari buahnya, mereka kekhawatiran, ketakutan, masih pergi ke dukun, melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apakah mereka sedang menyembah? Tadi kata definisi menyembah adalah sikap yang diwujudkan dari rasa hormat. Apakah mereka sedang menghormati Allah? Mungkin di dalam gereja mereka menghormati Allah. Keluar gereja, dia sudah tidak lagi menghormati Allah. Jadi apa? Dia sedang menyembah dalam kebodohan. Ini yang dimaksud dengan penyembahan dalam kebodohan. Apakah orang Kristen, Pak, yang selalu rutin ke gereja itu, kalau dia tidak mengenal Allah dengan benar, boleh dibilang itu termasuk dalam penyembahan dalam kebodohan? Ya, itulah. Jadi banyak orang datang ke gereja, melakukan hal rutinitas, kegiatan rohani, tetapi sebetulnya dia tidak sedang mengenal Allah. Itulah penyembahan dalam kebodohan. Dan sudah dilakukan pada zaman Paulus. Banyak orang-orang yang tidak mengerti Kristus dan dia menyembah dewa. Dewanya pun mereka nggak ngerti siapa itu dewanya. Itu yang pertama, penyembahan dalam kebodohan. Yang kedua, penyembahan yang dilakukan tanpa sikap hati yang benar. Coba kita lihat di Kejadian 4 ayat 4 dan 5. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kenapa persembahan Kain tidak diterima Allah? Karena sikapnya yang tidak dapat menguasai keinginan daging. Terlalu banyak dosa yang dilakukan oleh Kain di hadapan Allah. Dosa-dosa yang dilakukan Kain membuat sikap hatinya dia tidak berkenan di hadapan Allah. Itulah yang membuat persembahannya tidak diindahkan Allah. Ya. Jadi sikap hati ini harus benar. Sikap hati yang seperti apa yang benar? Sikap hati yang mengenal siapa yang kita sembah. Ketika kita mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika Kain mengenal siapa itu Allah, kenapa dia masih melakukan dosa? Demikian juga kita. Ketika kita mengenal siapa yang kita sembah, maukah kita masih hidup di dalam dosa? Enggak. Ya, jadi sikap hati itu harus benar-benar menjadi pokok atau menjadi inti dalam penyembahan kita. Menjadi trigger di dalam penyembahan kita, yaitu sikap hati yang benar. Berkaitan dengan hal ini, Pak, saya ingin tanya, Pak, apakah sikap hati ini hanya kita dengan Tuhan, atau berkaitan juga dengan hubungan kita dengan sesama? Ketika sikap hati benar di hadapan Tuhan, secara otomatis kita akan memiliki sikap hati yang benar terhadap sesama. Sama seperti hukum yang Tuhan Yesus ajarkan, hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sebulat-bulat hatimu. Kemudian kasihlah sesama manusia
Nah, dampak dari mengasihi sama manusia itu merupakan akibat karena kita terlebih dahulu sudah mengasihi Allah. Demikian juga kita sama. Sikap hati kita benar di hadapan Allah, kita akan memiliki sikap hati yang benar juga terhadap saudara-saudara kita. Baik mau seiman maupun tidak seiman atau sesama manusia. Nah, itu tadi yang kedua. Dan yang ketiga, penyembahan yang menuruti keinginan diri sendiri. Coba kita baca di dalam Kolose 2 ayat 23. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Coba kita lihat bahwa banyak orang melakukan ibadah buatan manusia. Ya, mungkin supaya lebih hikmat, supaya lebih menarik, supaya lebih ramai dan lain sebagainya. Ya, mereka membuat ibadah sedemikian rupa. Sampai di sini dikatakan seperti merendahkan diri, menyiksa diri, itu semua tidak ada gunanya. Saya tahu ada di Filipina ya, itu ketika mereka merayakan Hari Paskah, ada orang yang betul-betul disalib. Hanya untuk memperingatkan penyaliban Kristus. Dan betul-betul sampai berdarah mereka disiksa. Pertanyaannya, apakah itu benar melakukan hal-hal seperti begitu? Ketika Kristus sudah mati di kayu salib, dia bilang apa? Sudah selesai. Cukup saya yang disalib untuk menebus dosa semua. Tidak perlu lagi ada orang yang disalib. Kalau orang-orang itu mau merasakan penderitaan, itu kan mungkin motivasinya itu ya. Jangan lewat seperti hal-hal yang seperti itu. Lakukan ketaatan. Kita aja untuk melakukan ketaatan perlu penderitaan enggak? Penuh penderitaan. Lakukan aja untuk taati firman Tuhan. Baca firman, lakukan setiap hari. Itu pun membutuhkan penderitaan. Nah, ini yang dimaksud dengan menyiksa diri. Jadi mereka seolah-olah mau menderita seperti Kristus. Bukan. Kristus tidak bilang tidak perlu, cukup saya yang lakukan itu. Kalian lakukan adalah masuk dalam ketaatan. Ikuti firman Tuhan, lakukan hari lepas hari. Itu penyembahan yang menuruti keinginan sendiri. Dan yang keempat, ya, penyembahan yang tidak berkenan di hadapan Allah adalah penyembahan yang menyukakan manusia. Coba kita buka di dalam Matius 15 ayat 9. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Tuhan Yesus menegur orang-orang Israel dalam hal penyembahan, di mana mereka lebih mementingkan penampilan lahiriahnya. Apa yang dilihat manusia, hanya untuk menyenangkan manusia. Tidak sepenuhnya dilakukan atas perintah Allah. Asalkan tidak ditolak manusia, ya okelah kita lakukan. Penyembahan ini sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi, yaitu penyembahan yang dilandasi dengan kemunafikan. Jadi penyembahan ini berfokus kepada motivasi untuk mendapatkan hormat manusia, bukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita melakukan penyembahan dari manusia, ketika itu pula kita sedang mencuri kemuliaan Tuhan. Pada kenyataannya, bagaimana kita melihat? Banyak hamba-hamba Tuhan telah mengkultuskan dirinya di mata jemaat. Karena firman Tuhan berkata akan banyak nabi-nabi palsu. Jadi hamba-hamba Tuhan, apalagi hamba-hamba Tuhan yang sudah terkenal, akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa pengkultusan. Jadi banyak jemaat ngelihat kalau daftar, oh hamba Tuhan ini sekarang jam berapa? Di mana dia khotbahnya? Oh, pergi ke sana. Minggu depan khotbahnya di sana. Pergi lagi ke gereja yang berbeda. Tergantung hamba Tuhannya. Pertanyaan saya, apakah dia mencari hamba Tuhan atau mencari Tuhan ketika dia pergi ke gereja? Kenapa? Karena hanya untuk menyukakan telinganya dia. Karena Tuhan bisa bicara melewat hamba Tuhan manapun. Jadi jangan terpatok kepada hal-hal yang menyukakan manusia. Terus ada begini Pak, banyak kan sekarang nih gereja berusaha memfasilitasi sebenarnya Pak ya, supaya banyak jemaat, jadi mereka membuat senyaman mungkin gitu gerejanya supaya jemaat itu kusuk waktu menyembah. Apa hal ini berkaitan dengan bagaimana menyukakan manusia? Atau sebenarnya gereja lagi berusaha nih, lagi bangun fasilitas ya, gitu. Gimana suasana ini, ibadahnya ya, suasana misalkan ibadah. Pak. Kembali lagi, ketika dia melakukan pasang AC ya, yang bagus. Bikin ruangan, kursinya semua diganti dengan yang aman dan nyaman gitu ya. Atau suasana ruangannya Pak, ya, lampunya. Lampunya. Pertanyaan saya,
motivasinya apa? Apa yang mendorong dia melakukan itu? Apa yang mendorong seluruh pengurus gereja itu melakukan hal itu? Kalau didorong dengan sikap hati yang benar di hadapan Allah, tidak ada masalah. Yang jadi masalah ketika didorong hanya untuk menyukakan hati manusia. Yang jadi banyak masalah itu sekarang begini, banyak orang membuat senyaman mungkin gerejanya, ini bicara tentang gedung gerejanya, supaya banyak orang datang. Supaya banyak jemaat. Nah, apakah dia sedang melakukan penyembahan yang benar di hadapan Allah? Motivasinya udah salah. Tapi kalau motivasinya supaya banyak jemaat datang adalah supaya banyak orang yang mengalami Tuhan, bagus, saya setuju. Saya sangat setuju. Tetapi ketika banyak gereja berfokus kepada kuantitas jemaat, bukan kualitas jemaat, ini yang bahaya. Jadi fokusnya apa? Kuantitas, bagaimana jemaat sebanyak-banyak mungkin. Untuk apa? Hanya untuk, mungkin ujungnya adalah uang. Ya saya nggak mau menghakimi. Tapi saya melihat banyak yang sudah terjerumus ke dalam hal-hal yang seperti begini. Apalagi di luar sana. Di luar negara kita, waduh, luar biasa. Ya, gembala sidangnya hidup mewah, hedonisme. Sementara dari uang gereja. Tapi sepanjang memang motivasinya untuk membuat orang, untuk memuridkan, untuk membuat jemaat untuk berubah dalam kehidupannya, wah itu bagus sekali. Jadi sikapnya benar nggak? Benar. Jadi kembali lagi melihat dari sikapnya. Apakah membuat nyaman itu baik atau tidak di hadapan Tuhan, selalu Tuhan melihat dari sikapnya, bukan dari tindakannya. Fokusnya pada sikapnya dulu. Karena tindakan ini di mata manusia bisa kelihatannya baik, di mata Tuhan tidak. Nah itu yang keempat. Yang kelima, penyembahan yang tidak berkenan di hadapan Allah adalah penyembahan menurut tradisi. Ya, coba kita lihat di dalam Yohanes 4 ayat 20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Bahwa orang-orang Samaria pada zaman itu menyembah Allah di gunung, di atas gunung. Ya, karena mereka membangun bait sucinya di atas gunung. Sedangkan orang Israel menyembah di Yerusalem. Nah, ketika Tuhan Yesus berbicara dengan perempuan Samaria ini, Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada saatnya nanti orang menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya. Nah, yang dimaksud dengan penyembahan menurut tradisi, yaitu penyembahan ini tidak dilandasi atas iman kepada perintah-perintah Tuhan dalam penyembahan. Tetapi lebih kepada mengikuti agama orang tua kita yang dulu. Nah, banyak penyembahan yang dilakukan oleh orang-orang sekarang, bahkan orang Kristen, itu mencampurkan antara adat dan pemahaman kitab suci. Jadi mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang mencampurkan, yang disebut dengan sinkretisme ya. Ya, sinkretisme. Jadi mencampurkan. Jadi adatnya mereka tetap lakukan, penyembahan terhadap Tuhan dia lakukan. Ini tidak berkenan. Kenapa? Karena dibuat oleh manusia atau mengikuti tradisi-tradisi manusia. Jadi penyembahan ini terlalu berfokus kepada satu tempat. Nah, ini yang tidak benar di hadapan Allah. Ya. Banyak orang menurut tradisi itu berfokus kepada tempat, kadang-kadang juga berfokus kepada waktu. Jadi tempat dan waktu, ini salah. Ini tidak berkenan di hadapan Allah. Dan yang terakhir, penyembahan yang tidak berkenan di hadapan Allah ketika penyembahan menggunakan patung. Dalam Keluaran 20, coba kita baca dalam Keluaran 20, ayat 3-5. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya, pada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi pada zaman dahulu, ya, bahkan sampai sekarang pun kita tidak pernah melihat Allah itu seperti apa. Karena Allah itu adalah roh. Jadi orang-orang ini pun tidak mengerti atau tidak bisa memahami Allah secara utuh. Sehingga untuk memahami Allah
atau untuk menyembah Allah, mereka menggunakan patung. Nah ini sebetulnya ini bahaya. Kenapa? Iblis bisa masuk ke dalam hal-hal seperti ini sehingga menyesatkan sikap hati kita. Bukan lagi nanti kepada Allah, tapi kepada patung. Padahal motivasi pertama kita menggunakan patung untuk supaya kita bisa lebih kusuk, bisa lebih fokus, bisa lebih berkonsentrasi dalam penyembahan. Biasanya begitu ya. Tetapi iblis tahu nggak? Tahu. Bisa nggak diplesetkan sikap hatinya? Bisa. Ini bahaya sekali. Satu-satunya perantara kita untuk penyembah hanya Kristus Yesus. Tidak boleh di luar itu. Jadi fokusnya kalau mau menyembah Allah, ya melalui Kristus Yesus. Bukan melalui patung. Itu yang penting. Jadi Allah tidak memperkenankan penyembahan menggunakan hal-hal lain buatan manusia. Hanya satu, melalui Kristus Yesus. Bagaimana caranya? Kenali dia. Miliki intimasi dengan Tuhan Yesus. Di situ baru kita bisa mencapai penyembahan yang benar di hadapan Allah. Tapi gini Pak, kalau misalnya patungnya itu hanya sebagai ornamen atau dekorasi, hiasan di gereja, di kamar tidur ada foto Tuhan Yesus gitu di gereja, hal itu kan sebenarnya nggak jadi masalah gitu. Tidak jadi masalah. Sepanjang memang motivasi untuk menaruh hal-hal seperti itu, seperti ada gambar Tuhan Yesus sedang menyembuhkan orang lumpuh, dia sedang berkhotbah di atas perahu, atau khotbah di bukit, itu nggak ada masalah. Karena biar bisa juga jemaat bisa memahami apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan sesuai dengan Alkitab. Jadi mengingatkan lagi ketika dia melihat begitu. Ketika dia melihat foto Tuhan Yesus ada di rumahnya, yang penting dia tidak sembah. Dan ketika berdoa nggak perlu harus lihat foto dulu baru dia berdoa. Itu udah salah akhirnya. Ya. Jadi dia memajang fotonya untuk apa? Untuk sebagai hiasan aja. Itu nggak ada masalah. Ya, untuk menunjukkan bahwa saya menyembah Yesus Kristus. Ya. Tapi bukan itu yang saya sembah. Iya, Pak. Oke. Jadi kita dapat simpulkan bahwa ada penyembahan-penyembahan atau tata cara penyembahan yang tidak berkenan. Yang pertama tadi adalah penyembahan dalam kebodohan. Yang kedua, penyembahan tanpa sikap yang benar di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, penyembahan karena keinginan daging. Ya. Dan yang keempat, penyembahan yang menyukakan manusia. Yang kelima, penyembahan menurut tradisi. Dan yang keenam, penyembahan yang menggunakan patung. Nah, penyembahan-penyembahan inilah semua yang tidak berkenan di hadapan Allah. Nah, tadi Bapak juga sempat sebutkan mengenai menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, maksudnya menyembah dalam roh itu juga apa, Pak? Apakah harus selalu menyembah itu menggunakan bahasa roh, misalkan? Ya, itu ada firman-Nya di dalam Yohanes 4. Tadi kita sudah baca ya, Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Oke, yang pertama, di dalam konteks ini ada dua hal yang Tuhan Yesus katakan di dalam penyembahan. Ada roh dan ada kebenaran. Apa yang dimaksud dengan menyembah dalam roh? Jadi yang dimaksud dengan menyembah dalam roh adalah pertama, roh kita harus sudah bersama-sama dengan roh Yesus. Roh Yesus dalam hal ini dalam bentuk apa? Roh Kudus. Jadi selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi artinya apa? Bahwa hidup kita bukan lagi dipimpin oleh kedagingan, tetapi dipimpin oleh roh. Jadi menyembah dalam roh, hidup kita sudah hidup di dalam roh dan bukan di dalam daging. Sehingga ketika kita hidup di dalam roh, kita tidak memiliki kemunafikan. Segala sesuatu yang kita lakukan di dalam penyembahan, kita lakukan semata-mata hanya untuk kemuliaan Tuhan. Hanya rasa hormat kita kepada Tuhan, seperti definisi penyembahan tadi. Itulah yang dimaksud dalam roh. Bukan berarti kita harus menyembah dengan menggunakan bahasa roh. Oh, jadi bukan itu indikatornya, Pak? Kenapa? Karena bahasa roh itu berbicara tentang karunia. Sedangkan karunia ini Tuhan kasih hanya ke orang-orang tertentu dan tidak semua umatnya. Artinya kalau penyembahan
dalam roh itu berbicara tentang bahasa roh, berarti nggak semua orang bisa menyembah dong. Hanya orang-orang yang bisa berbahasa roh yang dianggap bisa menyembah. Yang tidak bisa berbahasa roh berarti tidak sedang menyembah dong. Nggak benar. Jadi bahasa roh itu berbeda sama dengan penyembahan. Bahasa roh bicara tentang karunia. Dan hanya diberikan kepada orang-orang tertentu, tidak semua manusia. Sedangkan penyembahan bicara tentang seluruh umat manusia diciptakan untuk menyembah. Ya, jadi itu bukan indikator ya Pak ya? Jadi bukan indikator seorang menyembah dalam roh harus bisa dengan bahasa roh. Bukan. Itu salah persepsi. Ya, ini yang pertama, menyembah dalam roh. Yang kedua, menyembah dalam kebenaran. Kita tahu bahwa kebenaran itu adalah firman Tuhan. Tuhan itu adalah kebenaran yang paling hakiki. Ya, bahwa kebenaran itu harus sesuai dengan firman dong, berarti ya. Nah, coba kita lihat. Ketika kita bicara tentang penyembahan, ada 3 hal. Pertama, siapa yang kita sembah? Mengapa kita harus menyembah? Dan bagaimana cara kita menyembah? Yang dimaksud dengan menyembah dalam kebenaran, ketiga hal ini harus sesuai dengan firman Tuhan, yaitu kebenaran. Kepada siapa kita menyembah? Allah. Allah yang mana? Allah yang diberitakan oleh Yesus Kristus dan seluruh rasul-rasulnya. Mengapa kita menyembah? Apa kata Alkitab? Bahwa kita menyembah karena kita diperintahkan untuk menyembah. Dan kita diciptakan untuk menyembah. Bagaimana cara kita menyembah? Sesuai dengan kebenaran. Bacalah firman Tuhan. Disitulah kita bisa mengerti bagaimana kita bisa mencari. Cara kita menyembah ada semua di dalam firman. Bagaimana dengan ini Pak? Kan kalau bicara kebenaran berarti kita melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Ya. Kalau berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, contohnya saya mengasihi istri saya menghormati orang tua saya, atau saya mengasihi anak-anak saya, bahkan mungkin di jalan saya orang yang tertib lalu lintas. Ya. Apakah itu bagian juga dari kebenaran yang Bapak maksudkan? Jadi begini, bahwa ketika kita bicara tentang penyembahan, sekali lagi, kita tidak hanya bicara tentang satu kegiatan rohani. Itu dulu ya. Kita tidak bicara tentang pergi ke gereja, kita tidak bicara tentang berdoa, kemudian memuji Tuhan, menari, meloncat-loncat, menangis. Bukan hanya sebatas itu, bahkan menjadi pelayan Tuhan. Bukan sebatas itu tentang penyembahan. Penyembahan dilakukan ketika kita bangun pagi sampai kita menutup mata malam hari untuk istirahat. Seluruh kegiatan selama kita pagi bangun sampai kita tidur malam, itulah yang dimaksud penyembahan. Sepanjang apapun yang kita lakukan, itu semua hanya untuk menyukakan hati Tuhan. Kembalilah pada sikap. Ya, tadi Arthur mengatakan tadi apa? Ketika saya mengendarai lalu lintas, ya, ketika saya berumah tangga, ketika saya ada di kantor, itu pun bisa disebut dengan penyembahan sepanjang kita lakukan semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Mau jadi direktur pun ketika kita memimpin rapat, kita lakukan untuk Tuhan, itu sedang kita lakukan penyembahan. Jadi tolong mengartikan penyembahan jangan satu hal yang sangat sempit hanya berhubungan dengan kegiatan rohani. Jangan. Di kegiatan kita sehari pun kita itu sedang menyembah. Itu lebih penting. Kenapa? Karena didukung oleh sikap hati yang benar kepada Tuhan. Kembali lagi kepada definisi penyembahan. Bicara tentang sikap hati dan bicara tentang tindakan. Tindakan apapun yang didorong oleh sikap hati yang benar, yaitu sikap hati yang memiliki rasa hormat kepada Tuhan, kepada Allah yang kita sembah, itu disebut dengan penyembahan. Tapi kalau kita melanggar peraturan lalu lintas, sedang menyembah nggak? Enggak. Waktu kita sedang korupsi, waktu kita sedang ngegosip di kantor, kita sedang menyembah nggak? Enggak. Berarti yang dimaksud penyembahan itu segala aktivitas yang kita lakukan. Yang kita lakukan dari pagi sampai malam, sepanjang sikap hati yang kita punyai atau miliki itu didasari oleh rasa hormat kita kepada Allah yang kita sembah. Jadi Tuhan tidak memfokuskan kepada kegiatannya, tetapi sikap hati. Sehingga apapun yang kita lakukan, kalau kita lakukan untuk Tuhan, itu kita sedang melakukan penyembahan. Sekalipun kegiatannya bukan, maksudnya dalam lingkungan kerohani kayak gereja, apa segalanya. Di luar itu pun, kalau kita lakukan untuk Tuhan, itu disebut penyembahan. Ya. Coba kita buka dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat,
perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ya, berarti apapun ya Pak? Apapun yang kita lakukan, kita harus lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Entah kita pimpin rapat, entah kita sedang menyapu, sedang memasak, sedang berkendaraan, lakukanlah semua itu untuk Tuhan. Jadi kalau lagi kendaraan dipepet gitu, langsung keluar Makian biasanya. makian. Nah, apakah kita sedang melakukan untuk Tuhan? Tapi ketika kita memiliki satu kerendahan hati, ya, menolong orang, oh mungkin dia mau cepat-cepat karena anaknya di rumah sakit, ya sikap hati kita benar kan? Ya sudahlah, silakan duluan, gitu loh. Ya itu yang penting. Jadi sikap hati. Oke, baik. Seru sekali ya kita membahas tentang arti dari penyembahan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ternyata luas banget makna dari penyembahan itu. Tentunya bukan hanya sebatas kegiatan tadi yang seperti kita bahas. Nah, sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, lebih dalam mengenai hal ini, saya kembali ingin mengajak saudara yang sedang menyaksikan program ini untuk juga aktif yuk berinteraksi dengan kami, memberikan pertanyaan, pendapat, dan permohonan doa saudara melalui nomor telepon yang tertera di layar kaca saudara, terkait tentunya dengan topik penyembahan ini. Baiklah, sebelum kita lanjut, mari kita lihat lagi pendapat masyarakat mengenai penyembahan yang benar. Yang saya lakukan yaitu dengan mendedikasikan masa muda saya untuk melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan dan akal budi. Karena saya percaya dimanapun Tuhan tempatkan untuk kita berada, di situ kita dapat memberikan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Saya menyembah Tuhan dengan seluruh aspek hidup saya. Bentuk penyembahan tuh kalau buat saya kayak cermin. Jadi apapun yang saya bawa ke depan cermin itu akan memantulkan apa yang saya bawa. Sahabat Pijar, kembali lagi dalam program Meja Mencari Jawaban. Kita sudah melihat jawaban dari beberapa teman-teman di luar sana. Kembali saya mau mengingatkan pemirsa agar saudara yang sedang menonton juga boleh memberikan pendapat saudara tentang topik ini dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca melalui SMS dan telepon. Nah, sekarang teman-teman di studio sudah punya pertanyaan lebih lanjut untuk didiskusikan. Silahkan. Pak, Alkitab mengajar apa tentang kapan sebenarnya kita harus menyembah? Kapan kita menyembah? Ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Kapan kita menyembah? Yang pertama, ketika kita melakukan apapun semata-mata untuk kemuliaannya. Itu yang pertama ya. Jadi apapun yang kita lakukan, sejak kita bangun pagi sampai kita mau tidur malam, apapun yang kita lakukan, kalau kita lakukan semata-mata hanya untuk kemuliaan Tuhan, kita sedang melakukan penyembahan. Ya. Jadi bisa saja kita sedang berdoa, tetapi sesungguhnya kita tidak melakukan untuk Tuhan. Artinya kita tidak sedang menyembah. Bahkan pada saat di gereja, Tuhan dapat berkata kepada kita bahwa kita tidak sedang menyembah. Padahal kita ada di gereja. Ketika saya berkhotbah, mungkin bagi Tuhan itu bukan satu penyembahan. Ya, waktu kita menjadi pelayan di gereja, menjadi majelis pengerja, kemudian kita menjadi WL singer dan sebagainya. Mungkin bagi Tuhan kita tidak sedang menyembah. Bahkan ketika kita sedang memuji Tuhan, mungkin bagi Tuhan kita tidak sedang menyembah. Karena apa? Karena kita tidak melakukan untuk Tuhan, tetapi untuk diri kita sendiri. Ketika saya berkhotbah untuk popularitas kita, ketika saya membuka gereja untuk kemakmuran saya sendiri, itu kita tidak sedang menyembah. Jadi kapan kita menyembah tidak bicara tentang jam 6 sore, jam 10 pagi, jam 3 siang, dan jam 10 malam, tidak. Kapan kita menyembah? Ketika kita melakukan apapun semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kapan kita menyembah? Ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus.
dalam hidup kita, tadi kita sudah bahas sedikit bahwa banyak orang hidup dalam daging, pergi ke gereja, tapi hidupnya tetap dalam daging, bukan dalam roh. Yang dimaksud dengan kapan kita menyembah, ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita hidup di dalam roh. Jadi apapun yang kita lakukan sepanjang pagi hingga malam hari, ketika kita hidup dalam roh, kita sedang menyembah Allah yang hidup. Ya, jadi jangan berbangga kalau kita ke gereja dan kita menyatakan kita sudah menyembah. Hidup dalam roh dan kebenaran firman membuat kita masuk dalam penyembahan yang benar. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, ketika penyembahan keluar dari sikap hati yang benar. Apakah kita memiliki hati yang murni di hadapan Allah? Ya, sampai sejauh mana kemurnian hati kita sebetulnya? Pernahkah kita menelaah kembali motivasi kita pergi ke gereja? Jangan-jangan kita ke gereja hanya sebagai kewajiban. Dan memang ketika ada survei, ditanya semua orang-orang yang pergi ke gereja, jawaban pertama paling tinggi adalah karena kewajiban. Jawaban kedua setelah kewajiban adalah karena mereka punya masalah. Jadi kedua motivasi itulah yang membuat orang pergi ke gereja. Coba lihat yang pertama, karena kewajiban. Ketika kita melakukan ke gereja karena kewajiban, ya, apakah kita sedang menyembah Allah? Ketika saya pergi ke gereja, sudah, yang penting saya sudah melakukan kewajiban saya sebagai orang Kristen. Saya pergi ke gereja, pulang gereja rasanya plong. Kan begitu ya biasanya ya. Tapi coba uji, 1 hari jangan pergi ke gereja, diam di rumah. Apakah kita memiliki rasa bersalah? Ketika kita memiliki rasa bersalah, kita tidak pergi ke gereja, berarti selama ini motivasi kita ke gereja hanya sebagai kewajiban. Nah, ini bahaya. Berarti kita tidak sedang menyembah Allah. Karena didasari atau keluar dari sikap hati yang tidak benar. Jadi penyembahan itu, kapan kita menyembah? Ketika penyembahan keluar dari sikap hati yang benar. Dan yang 4, kapan kita menyembah? Ketika sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, saya ambil satu contoh yang ekstrim. Ya, firman Tuhan berkata begini, kalau engkau mengikuti aku, pikul salib, sangkal diri tiap hari. Kita bicara tentang sebuah pergumulan. Kita bicara tentang sebuah penderitaan. Betul ya? Firman itu mengatakan. Tadi kita sudah bahas menyembah dalam kebenaran. Kebenaran adalah firman Tuhan. Ya. Ketika sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita sedang menyembah. Ketika kita masuk dalam penderitaan, dan penderitaan itu memang sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita, sebetulnya kita sedang menyembah. Dalam penderitaan loh. Dengan sakit penyakit. Ketika kita merespon sakit penyakit, ketika kita merespon pergumulan kita, bukan lagi dari dimensi manusia, tapi dari dimensi Allah, kita sedang melakukan penyembahan yang benar di hadapan Allah. Kenapa? Karena sesuai dengan kebenaran firman. Mengikut Kristus bukan berarti kemakmuran. Mengikut Kristus bukan berarti hidup nikmat, hidup berhasil. Tidak. Keberhasilan murid-muridnya Tuhan Yesus bukan karena mereka kaya, bukan karena mereka menjabat sebagai seorang pejabat, tidak. Tetapi karena penderitaan mereka berhasil. Penderitaan disebabkan karena memberitakan firman Allah. Jadi kita sudah belajar tadi kapan kita menyembah. Yang pertama, ketika kita melakukan apapun semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga, ketika penyembahan keluar dari sikap hati yang benar. Dan yang terakhir, keempat, ketika sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apapun Tuhan katakan dan kita lakukan, kita sedang melakukan penyembahan yang benar kepada Allah. Tadi Bapak sudah berbicara tentang kapan kita menyembah. Terus gini Pak, satu kali teman saya cerita gitu ya, karena dia mengidolakan satu worship leader lah, terkenal gitu ya. Jadi dia pikir orang inilah satu-satunya figur yang sudah menyembah Tuhan dengan benar gitu loh Pak. Menurut Bapak, kita harus melihat contoh manusia, atau sebenarnya Alkitab sudah sebenarnya memberikan banyak teladan dalam hidup kita sebagai orang percaya
untuk kita meneladani bagaimana melakukan penyembahan yang benar, Pak. Jadi penyembahan yang benar ketika dilakukan di dalam roh dan kebenaran. Kebenaran bicara tentang firman Tuhan. Nah, sekarang coba kita lihat. Kalau kita terus menekuni firman Tuhan, sebetulnya banyak sekali Tuhan Yesus berbicara tentang penyembahan yang benar. Ini luar biasa. Ketika kita mau menelaah, ya, saya mendapatkan ada 7 poin bagaimana Tuhan Yesus mengajar kepada kita penyembahan yang benar. Ya, belajar dari kehidupan Yesus. Coba kita buka di dalam Yohanes 8 ayat 29. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Seluruh kehidupan Kristus di dalam pelayanannya, semua itu adalah penyembahan yang benar di hadapan Allah. Kenapa? Karena apapun yang Yesus pikirkan, lakukan, semua itu adalah kehendak Bapanya. Ya, tadi senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Nya di sini adalah Allah Bapa. Ketika ia membuat mujizat, memberitakan kabar keselamatan, menunjuk murid-muridnya, bahkan sampai mati di kayu salib, semua itu adalah kehendak Bapa di dalam diri Kristus. Melalui kehidupan yang seperti itulah, Yesus telah menjadi teladan bagi kita, bagaimana kita dapat menjadi penyembah-penyembah yang benar. Seluruh kehidupannya dinyatakan bagi kemuliaan Allah. Lihat yang Yesus lakukan. Ya, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Aku senantiasa berbuat apa? Artinya apa? Seluruh kehidupan Yesus selama 33 tahun lebih ya, hidup di muka bumi itu. Seluruh kehidupannya itu semata-mata hanya untuk kemuliaan Allah. Dan dia lakukan karena dia sudah mengenal Bapanya. Demikian juga kita. Ketika pengenalan kita semakin erat dengan Tuhan, kita sudah tidak punya lagi kehendak. Yang ada apa? Kehendak Bapa, kehendak Kristus dalam hidup kita. Kalau kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita adalah ranting-ranting yang melekat di dalam pokok anggur. Siapa pokok anggur? Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita ranting yang melekat, seluruh kehidupan kita akan disuplai dengan firman Tuhan. Sehingga kita akan berbuah. Nah, buahnya apa? Orang akan melihat bahwa kita melakukan penyembahan yang benar. Bahwa apa yang kita lakukan semata-mata hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi yang pertama, Yesus mengenal Bapanya secara pribadi. Jadi pertama dalam penyembahan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, mengenal siapa yang kita sembah secara benar. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Yesus memuji dan mengucap syukur. Ya, coba kita baca di dalam Yohanes 11 ayat 41. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena Engkau telah mendengarkan aku. Dari kehidupan Yesus, kita dapat melihat bahwa penyembahan yang benar adalah ketika kita mengucap syukur. Kita harus selalu mengucap syukur dalam setiap keadaan. Setiap keadaan ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus mengucap syukur. Jadi ketika keadaan itu tidak baik pun, ketika kita mengucap syukur atas keadaan tersebut, kita sedang melakukan penyembahan. Jadi apapun permasalahan pergumulan hidup kita, seberat apapun masalah itu, Tuhan Yesus selalu mengajarkan untuk kita setia mengucap syukur. Yesus berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang Tuhan mau kita lakukan. Ucapan syukur di dalam kehendak Allah akan mendatangkan mujizat. Tapi mujizat harus dipersepsikan secara proporsional ya. Karena banyak orang salah menangkap mujizat ini ya. Jadi ketika kita mengucap syukur dalam masalah apapun, pasti ada mujizat. Ingat, mujizat bukan hanya berarti
bahwa masalah itu selesai. Tidak. Kadang seperti itu mungkin terjadi. Tetapi ketika kita melihat mujizat, mungkin juga yang dimaksud dengan mujizat dalam konteks ini adalah kita memiliki kekuatan dalam menghadapi setiap pergumulan kita. Ini yang lebih penting. Jadi mujizat itu jangan melihat bahwa masalah selesai. Coba sisi lain. Tuhan memberikan satu kekuatan. Itu pun mujizat. Kekuatan untuk apa? Untuk menanggung setiap pergumulan hidup kita. Ya, atau bukan juga hanya dengan hal-hal supranatural ya Pak? Mujizat bukan hanya itu ya? Ya. Dan banyak orang salah mengerti bahwa mujizat itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan supranatural. Padahal ketika Tuhan memberikan kita kekuatan dalam menghadapi pergumulan, itu mujizat bagi saya. Luar biasa. Kenapa saya kuat? Siapa yang memberi kekuatan? Tuhan. Itulah mujizat yang paling luar biasa bagi saya. Ya kadang juga mujizat itu adalah masalah kita selesai. Ya puji Tuhan. Ya. Jadi kita harus melihat dalam porsi yang benar. Secara proporsional tentang mujizat ini. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita belajar dari kehidupan Kristus bagaimana harus menyembah. Yesus mengasihi dan menghargai Bapaknya. Coba kita buka di dalam Yohanes 8 ayat 49. Jawab Yesus, "Aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku." Tetapi aku menghormati Bapakku. Yesus mengajarkan dalam penyembahan adalah mengasihi dan menghargai Bapaknya yang di surga. Jadi bagaimana kita mengasihi dan menghormati Allah Bapa? Kunci utama dalam mengasihi dan menghormati Bapa surgawi adalah masuk di dalam ketaatan. Coba kita perhatikan, 3,5 tahun Tuhan Yesus melakukan pelayanan. Doktrin utamanya adalah masuk dalam ketaatan. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus adalah ketaatan demi ketaatan. Dan dia berbicara bukan hanya teori ketaatan, dan dia sudah melakukan ketaatan itu taat sampai mati di kayu salib. Itulah yang Tuhan ajarkan. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Bagaimana supaya kita bisa bertobat, masuk dalam ketaatan. Itu yang diajarkan oleh Yesus dalam kehidupannya. Itulah yang disebut dengan penyembahan yang benar. Jadi penyembahan yang benar adalah ketika kita mengasihi dan menghormati Bapa. Bagaimana kita cara menghormati Tuhan kita? Masuklah dalam ketaatan. Ya. Dan yang keempat, Yesus berdoa dan hidup dalam ketergantungan kepada Bapaknya. Coba kita buka di dalam Matius 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. 1 Petrus 2 ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Di dalam Matius 14 ayat 23, Yesus berdoa. Dia punya satu kehidupan doa yang sangat luar biasa dengan Bapaknya di surga. Di dalam setiap pelayanan selalu dimulai dengan doa. Betul ya? Dan di dalam 1 Petrus, dia betul-betul menggantungkan seluruh kehidupannya kepada Bapaknya yang di surga. Jadi pelajaran keempat tentang penyembahan di dalam kehidupan Kristus adalah Yesus berdoa dan hidup dalam ketergantungan kepada Bapaknya. Yesus melakukan kehidupan doanya dengan tekun. Karena dengan berdoalah ia memiliki hubungan yang intim dengan Bapaknya. Setiap pagi dia selalu memulai seluruh pelayanannya dengan doa. Jadi yang keempat adalah apa yang Yesus ajarkan tentang penyembahan? Yesus berdoa dan hidup di dalam ketergantungan kepada Bapaknya. Bagaimana kita? Bagaimana kehidupan doa kita? Itu akan menandakan apakah kita sedang melakukan penyembahan atau tidak. Bagaimana ketergantungan kita kepada Kristus. Hidup kita dipercayakan kepada Kristus. Apakah kita masih dihantui oleh kekhawatiran, ketakutan, dan sebagainya? Kita bisa melihat dari respon kita. Ketika kita merespon masalah hidup kita dari dimensi manusia, kita tidak sedang menyembah. Tetapi ketika kita merespon masalah hidup ini dari dimensi Allah, kita sedang menyembah Allah. Itu yang keempat. Yang kelima, Yesus tidak mencari kehendaknya sendiri, melainkan kehendak Bapaknya. Kita baca di dalam Yohanes 5 ayat 30.
Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lihat, Yesus mengatakan sendiri, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Terus? Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Siapakah Dia yang mengutus? Kristus? Allah Bapa. Jadi Yesus tidak mencari kehendaknya sendiri, tetapi kehendak Bapaknya. Manusia dicobai oleh kehendaknya sendiri sehingga jatuh dalam dosa. Kehendak kita lebih banyak dikuasai oleh kedagingan. Kehidupan Yesus mencerminkan suatu kehidupan yang dipimpin oleh Roh. Sebab Tuhan Yesus mengatakan tadi di ayat 30, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ketika kita adalah ciptaan-ciptaan Kristus, apakah kita masih menuruti kehendak kita sendiri dalam melakukan penyembahan? Atau sudah menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Kristus? Banyak di antara kita yang masih dipimpin oleh keinginan daging. Ya, daripada keinginan roh. Hidup dalam roh adalah satu-satunya kunci untuk kita dapat meninggalkan kehendak kita. Dan hidup di dalam kehendak Allah. Ketika kita hidup di dalam roh, kita telah masuk dalam penyembahan yang benar. Kebenaran firman akan memerdekakan kita dari kehendak kita sendiri. Sehingga kita sudah tidak lagi memiliki kehendak kita, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Sehingga kehendak Kristuslah yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Itulah yang disebut dengan penyembahan yang benar. Dan itu yang kelima. Yang keenam, Yesus sangat rendah hati dan patuh kepada Bapaknya. Inilah satu karakter yang luar biasa. Coba kita buka di dalam Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya. Jadi rendah hati yang diajarkan Yesus dalam kehidupannya adalah hal utama untuk masuk dalam penyembahan yang benar. Rendah hati tidak berfokus kepada diri sendiri loh, melainkan fokus kepada orang lain. Seperti yang diteladani Yesus. Yesus tidak berfokus kepada keinginan dia sendiri. Bahkan ketika dia harus mati, itu dia tetap fokus kepada keinginan Bapa. Kalau harus mati, dia lakukan. Paulus harus mati, dia lakukan. Petrus harus mati, dia lakukan. Kenapa? Karena itu keinginan Bapa di surga. Kalau kita pelajari, seluruh kehidupan Yesus selalu difokuskan pada kepentingan orang lain dan bukan kepentingan sendiri. Yang ketujuh, Yesus hidup bagi kemuliaan Bapaknya. Ya, coba kita baca di dalam Yohanes 17 ayat yang keempat. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ya, Allah menciptakan manusia bukan agar manusia hidup berbuat sekehendaknya. Setuju ya? Allah menciptakan manusia agar manusia tahu ia harus memuliakan Allah. Sebagai apa? Pencipta. Inilah tujuan kita diciptakan. Tujuan kita ditebus. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, kalau kita buka di dalam Yesaya 43. Di dalam Yohanes 17, ketika Tuhan Yesus berdoa sebelum dia naik ke surga, dia mengatakan apa? Kita juga dapat belajar dari doa itu bahwa betapa Yesus mengerti setiap aspek dalam kehidupannya untuk kemuliaan Bapa. Jadi seluruh kehidupan Kristus selama 33 tahun itu hanya difokuskan kepada kemuliaan Bapa di surga. Tetapi apa yang kita belajar dari kehidupan Kristus? Kristus mengatakan apa? Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku. Ingat, kita semua punya pekerjaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Apakah kita mau menyelesaikannya? Pertama. Yang kedua, apakah kita mau menyelesaikan dengan cara kita atau dengan cara Tuhan? Ini jadi masalah lagi.
Jadi kita harus perhatikan. Disitulah ketika kita menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan izinkan atau Tuhan rancangkan dalam hidup kita, dan kita menyelesaikan dengan caranya Tuhan dan bukan cara kita, kita sudah mempermuliakan Tuhan. Berarti kita sudah masuk dalam penyembahan yang benar. Ya. Nah, jadi itu ada berapa tadi? 7. Jadi kalau kita bisa simpulkan sekali lagi bahwa penyembahan yang benar belajar melalui kehidupan Kristus. Yang pertama adalah Yesus mengenal Bapaknya secara pribadi. Kita pun harus melakukan begitu. Yang kedua, Yesus memuji dan mengucap syukur dalam segala hal. Dan dia mengajarkan kita untuk memuji dan mengucap syukur dalam segala hal. Dalam hal tidak enak pun kita harus diminta untuk mengucap syukur. Yang ketiga, Yesus mengasihi dan menghargai Bapaknya. Ya. Yang keempat, Yesus berdoa dan hidup dalam ketergantungan kepada Bapaknya. Dan yang kelima, Yesus tidak mencari kehendaknya sendiri, melainkan kehendak Bapaknya. Dan Yesus sangat rendah hati dan patuh kepada Bapaknya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, Yesus hidup bagi kemuliaan Bapaknya. Jadi inilah sebetulnya yang kita mau, bahwa marilah kita semua orang-orang yang mengenal Tuhan. Marilah kita memuji Dia di dalam roh dan kebenaran. Bagaimana kita harus hidup dalam roh. Bagaimana cara kita menyembah itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Siapa yang kita sembah itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Itulah yang Tuhan Yesus ajarkan. Bahwa Yesus mengatakan ada satu saatnya nanti, bahkan sekarang sudah tiba, bahwa orang menyembah dalam roh dan kebenaran. Karena apa? Karena Allah itu adalah roh. Dan biarlah diskusi yang kita sampaikan pada kesempatan ini menjadi berkat bagi pemirsa kita, supaya mereka mengerti apa arti penyembahan yang sesungguhnya. Ya. Karena begini Pak, banyak orang berdalih gitu ya, bahwa Tuhan itu mencari penyembahnya, bukan penyembahannya gitu. Ya. Jadi mereka menggunakan soal seperti itu kan, wah itu kan saya, ya itu cara saya, bukan cara kamu. Jadi bukan cara. Coba lihat, Tuhan mencari penyembah, bukan penyembahannya. Bicara tentang apa? Cara. Penyembah itu bicara tentang manusia. Penyembahan bicara tentang kegiatan dari si manusia tadi. Ketika Tuhan bicara tentang mencari penyembah, Dia mencari manusia sebagai manusia, tetapi yang lebih penting lagi, bagaimana motivasi manusia tersebut. Sikap hati dari para penyembah ini, itu lebih penting kan? Yang sudah kita bahas tadi. Bahwa Tuhan betul, Tuhan mencari penyembah, bukan penyembahan. Karena ketika kita bicara tentang penyembahan, kita bicara tentang cara, tentang kegiatan. Tapi Tuhan melihat mencari apa? Penyembah. Bicara tentang manusia, bicara tentang sikap hati dari manusia tersebut. Inilah penyembahan yang benar ketika keluar dari sikap hati yang benar dan memiliki rasa hormat. Tapi bagaimana kita bisa menghormati Allah kalau kita tidak mengenal secara pribadi Allah tersebut? Jadi hal pertama kita harus mengenal dulu seperti Yesus. Dia melakukan seluruh kehendak Bapa. Kenapa? Karena dia sudah mengenal Bapaknya. Demikian juga kita. Mari kita memiliki satu intimasi, satu hubungan yang intim dengan Yesus, sehingga kita akan menjadi penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih untuk teman-teman di studio yang sudah berdiskusi dengan detail tentang kebenaran, tentang penyembahan. Kita sudah belajar hari ini ya bahwa makna dari penyembahan bukan didasari oleh tradisi, bukan oleh cara, bukan oleh tindakan kita. Penyembahan berbicara tentang sikap hati yang tunduk pada kehendak Allah. Dan sikap hati ini berasal dari keintiman hubungan kita dengan Allah. Bagi sahabat Pijar TV yang telah mendengarkan diskusi ini, ingin memberikan pendapat maupun pertanyaan, jangan lupa hubungi nomor telepon dan SMS yang tertera di layar kaca saudara. Tim respon kami siap untuk melayani saudara. Sahabat Pijar TV, penyembahan yang benar adalah kebutuhan bagi setiap umat percaya, dan melalui kehidupan Kristus kita dapat belajar bagaimana dan apa arti dari penyembahan yang benar. Inti penyembahan yang diajarkan oleh Yesus adalah suatu hubungan pribadi dengan Allah, suatu perwujudan pujian yang terus-menerus, baik dalam sikap dan tindakan, suatu sikap doa, suatu kehidupan iman,
suatu ketaatan penuh pada kehendak Allah dan suatu penundukan diri, baik pikiran dan roh kepada kehendak Allah. Jadi sikap penyembahan yang benar adalah mengakui Allah sebagai tujuan dari kehidupan dan bahwa Ia layak untuk disembah. Penyembahan dapat dilakukan di setiap waktu dan tempat melalui anaknya yaitu Yesus Kristus, dipimpin oleh rohnya dan keluar dari hati yang murni, sesuai dengan kebenaran firman-Nya dan bersumber dari pertobatan yang sungguh-sungguh menyembah dalam kebenaran, berbicara tentang kehidupan kita yang berkenan kepada Tuhan. Jika hidup kita masih dalam keadaan yang tidak benar, yaitu masih ada dosa yang belum dibereskan, kita sesungguhnya belum layak untuk masuk ke dalam hadirat-Nya yang kudus. Sebab ada tertulis, "Kuduslah kamu sebab aku kudus." 1 Petrus 1 ayat 16. Oleh sebab itu marilah kita hidup dalam kebenaran. Maka penyembahan kita menjadi persembahan yang harum bagi Dia. Sebaliknya penyembahan yang tidak sungguh-sungguh dikatakan baunya adalah kejijikan bagiku di dalam Yesaya 1 ayat 13a. Tuhan tidak suka dengan penyembah-penyembah yang tidak benar, yang hanya kelihatan rohaniah, beribadah kepadanya, tetapi hatinya menjauh dari Dia. Itulah sebabnya Tuhan tidak asal mencari penyembah-penyembah. Yang Tuhan cari adalah penyembah-penyembah yang menyembahnya dengan kesungguhan hati dalam roh dan kebenaran. Puji Tuhan, kita sudah tiba di penghujung acara. Saudara, demikianlah pembahasan mengenai penyembahan yang benar. Biarlah pemahaman kita akan firman Allah semakin diperdalam dan iman kita dapat bertumbuh dalam kebenaran dan keintiman dengan Allah. Saudara, program ini ada berkat bantuan donasi saudara kepada Pijar TV yang memampukan kami terus mengudara dan menyiarkan program-program terbaru bagi saudara. Maka bagi saudara yang terbeban dan ingin berpartisipasi dalam pelayanan Pijar TV untuk menunjang pengabaran Injil ke seluruh pelosok Indonesia, saudara dapat mengirimkan donasi ke rekening BCA 5055182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia. Seberapapun persembahan kasih saudara sangat memberkati pelayanan kami. Bagi saudara yang juga ingin terus bertanya dan membahas tema hari ini, silahkan kirimkan pertanyaan saudara ke nomor yang tertera di layar kaca saudara. Tim respon kami siap untuk melayani saudara. Sampai jumpa di episode-episode menarik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam terang bagi Indonesia.